Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, kita rapikan baju kita dulu. Kita rapikan tempat duduk sebagai rasa hormat kita kepada ilmu yang akan kita kaji. Baju yang kurang rapi, tempat-tempat duduk yang kelihatannya kurang rapi, dirapikan dulu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ilmu yang akan kita ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram thumma ila jami'i ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha barriha bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa nakhussu khususan ila al-maghfur laki ya jimun rashim latif bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Awal belajar, mudah-mudahan ilmu yang akan kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya hannan ya mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Selanjutnya mari kita bacakan ikrar. Anak-anak dimohon berdiri semuanya dan mengikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melihat tayangan keagungan sholawat badar, akan lebih baik kita lihat, kita ikuti tayangan berikut ini. Tayangan berikut ini membahas tentang apa itu sholawat. Sholawat tidak ada lain adalah mendoakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin anak-anak sering mendengarkan sholawat, tapi kadang-kadang apa arti sholawat itu kadang-kadang ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sholawat itu adalah mendoakan Kanjeng Nabi agar beliau mendapatkan keselamatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum membaca sholawat itu adalah satu kewajiban. Artinya kita harus membaca sholawat, karena Allah sendiri yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di situ ada perintah untuk membaca sholawat. Terbukti ketika kita sholat di tahiyat akhir, apabila tanpa sholawat maka sholat kita tidak sah. Menunjukkan betapa pentingnya sholawat.
Lah, sholawat itu mempunyai keagungan, mempunyai manfaat yang luar biasa, ya kan? Kita sholawat itu satu, melaksanakan perintah Allah. Kita sholawat itu mengagungkan, memuliakan, memuji Rasulullah. Yang ketiga, dengan sholawat kita kelak mendapatkan syafaat. Jadi sholawat itu yang kita baca itu, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita diberikan syafaatnya. Apa itu syafaat? Pertolongan, ya. Syafaat itu pertolongan yang untuk di dunia dan untuk di hari akhir. Berarti kesimpulan, manfaatnya luar biasa. Adapun sholawat itu macam ragamnya banyak, ya kan? Kalian sudah mendengarkan, mengetahui sholawat itu ragamnya banyak, puluhan. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyat, ada sholawat fatih, ada sholawat tibul qulub, ya kan? Termasuk ada sholawat badar, termasuk ada sholawat badar. Semuanya baik, semuanya mulia, karena semua sholawat itu intinya mengagungkan dan mendoakan kanjeng Nabi, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholawat badar, ya kan? Kita akan menayangkan, ya, apa itu sholawat badar, siapa pengarangnya dan lain sebagainya, riwayatnya, historisnya kita lihat, kita saksikan tayangan berikut ini. Namun sebelumnya anak-anak siapkan dulu buku tulis, pulpen. Siapkan dulu buku tulis dan pulpen. Untuk apa ini? Untuk mencatat kata kunci dalam sejarah sholawat badar. Nanti kalian akan melihat langsung riwayatnya, sejarahnya. Lah kalian catat kata kuncinya. Paham ya? Siap ya? Oke. Tulis pertanyaan saya dulu. Nanti setelah saya menyampaikan pertanyaan, nanti kalian menyaksikan tayangan tentang sholawat badar. Tulis dulu ya. Sudah siap pulpen? Sudah siap buku? Kalau sudah siap, kita persilakan untuk mencatat. 1. Siapakah yang menciptakan sholawat badar? Siapa yang menciptakan atau menyusun atau mengarang, sama saja. Siapa yang menciptakan sholawat badar? Sudah. Kedua, catat, siapa nama kakek pengarang sholawat badar? Siapa nama kakek pengarang sholawat badar? Sudah ya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika sholawat badar diciptakan, Indonesia sedang mengalami apa? Ketika sholawat badar diciptakan, ketika sholawat badar diciptakan, Indonesia sedang mengalami apa? Indonesia sedang
mengalami apa, maksudnya apa yang terjadi lah gitu. Sudah? Coba jangan dijawab dulu, kita ikuti tayangan tentang sholawat badar, riwayat-riwayat sholawat badar berikut ini. Selamat menyaksikan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa niqmah wa min hami wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa niqmah wa min hami wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah,
سلام الله على ياسين حبيب الله. Salawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW dan ahli Badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Salawat ini digubah oleh Kiai Ali Mansur, salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pada tahun 1960. Kiai Ali Mansur saat itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, sekaligus menjadi Ketua PCNU di tempat yang sama. Proses terciptanya sholawat ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Mandhuma Ahl Al-Badar Al-Musamma Jaliyat Al-Qadar Fi Fadoil Ahl Al-Badar, karya Al-Imam Asyid Ja'far Al-Barjanji. Dan sebelum menulis syair sholawat Badar, Kiai Ali bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair yang kemudian dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya, layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Alhamdulillah, ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. "Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini." Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai.
Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali. Kejadian tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi. Pada kesempatan itu dibacakan Maulid Al-Azab dan ceramah agama. Di antara yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan. Di dalam rombongan tersebut ikut diantaranya Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur, Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Surabaya, Habib Umar Assegaf Semarang, dan banyak lagi yang lainnya para pembesar ulama pada waktu itu. Selesai mendengarkan sholawat badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. "Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar," serunya bernada mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri. Sejak saat itu terkenalah sholawat badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang para habib dan ulama termasuk Kiai Ali Mansur dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, paman Kiai Ali Mansur, ke Jalan Kuitang, Jakarta. Di waktu itu pula Habib Ali meminta Kiai Ali untuk kembali membacakan sholawat badar di hadapan jemaah yang hadir. Sehingga membuat sholawat badar menjadi masyhur tersebar luas di mana-mana. Apalagi sholawat tersebut setelahnya selalu dibaca di awal majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Setelah itu Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada para muridnya untuk mencetak teks sholawat tersebut dan dibagi-bagikan kepada para jamaahnya. Dicetak pertama kali di percetakan Al-Idrus Jakarta, dan hingga saat ini sholawat badar berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Jawa, dan seluruh Nusantara, bahkan penjuru dunia. Anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan, melihat tayangan, riwayat tentang sholawat badar, maka kalian sekarang bisa menjawab, siapa pengarang sholawat badar? Tidak ada lain adalah Kiai Haji Ali Mansur. Kan di situ tadi ada pengarangnya Kiai Haji Ali Mansur. Beliau itu adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi Kiai Haji Ahmad Siddiq itu punya cucu yang namanya pengarang tadi. Siapa? Kiai Haji Ali Mansur. Paham ya? Pertanyaan yang ketiga, apa tadi? Sedang apa pada saat itu di Indonesia? Kalian sudah menyaksikan sendiri tayangan yang kalian lihat. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami goncangan, yaitu provokatornya orang komunis. Orang komunis menawarkan dagangannya, memaparkan apa itu komunis. Sementara rakyat Indonesia tidak mengerti, rata-rata tidak mengerti apa itu komunis, apa itu ajaran komunis, nggak ngerti. Lah, oleh orang komunis dibuat kesempatan untuk apa? Menyusupi ideologi kita, sehingga bahaya ini.
Mereka membujuk rakyat Indonesia supaya mengikuti aliran mereka. Sedangkan orang Indonesia sendiri nggak ngerti apa itu komunis, program ajarannya apa, nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti, setelah itu ada masukan, otomatis pasti akan ditelan mentah-mentah oleh rakyat Indonesia. Untung ada semacam doa fadilah keagungan sholawat badar. Dengan dibacakannya sholawat badar, barokahnya sholawat badar, akhirnya propagandanya orang komunis itu gagal total. Sampai sekarang alhamdulillah Islam di Indonesia sampai sekarang jaya. Karena apa? Di antara sebab karena barokahnya sholawat badar yang menghalau ideologi komunis. Ini menunjukkan anak-anak sekalian bahwasanya NU itu mempunyai kontribusi, mempunyai sumbangsih terhadap Indonesia ini luar biasa sejak dulu sampai sekarang, dan insya Allah akan selamanya kontribusi NU terhadap Indonesia luar biasa. Fakta adanya sholawat badar, ya kan? Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui keagungan sholawat badar melalui tayangan video tadi, maka saya akan menayangkan video yang kedua, ya, tentang mukjizat Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membelah bulan. Kita akan melihat sekilas dari video yang kedua ini tentang apa tadi? Mukjizat keagungan. Mukjizat itu apa sih? Kadang-kadang kita sering membaca, mendengarkan, tapi kadang-kadang nggak ngerti apa mukjizat itu. Apa? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk Nabi dan Rasul. Rasul dan Nabi itu mukjizat. Kita tidak boleh, saya dapat mukjizat itu tidak boleh karena kita bukan Nabi, ya kan? Oke. Lah, di antara mukjizat Kanjeng Nabi mampu membelah bulan. Tayangan nanti akan kalian saksikan sendiri. Cuman saya hanya garis besarnya saja. Zaman dahulu ada raja yang bernama Habib bin Malik. Habib bin Malik ini raja kafir non muslim. Dia ingin menguji kehebatan Rasul dengan berbagai macam permintaan agar dipenuhi. Nanti kalian bisa melihat. Yang pertama, di sana Kanjeng Nabi bisa membelah 2 bulan. Singkat cerita, saya singkat saja, nanti lengkapnya kalian bisa menyaksikan sendiri. Bulan itu oleh Kanjeng Nabi dibelah menjadi 2. Setelah bulan itu terbelah menjadi 2, bulan menyaksikan syahadat Allah dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang kafir yang pada saat itu menyaksikan luar biasa. Bahkan Raja Habib bin Malik menyatakan ini bukan sihir, ini bukan magic, ini bukan dukun. Tidak bakalan sekelas magic, sekelas sihir mampu membelah bulan dan syahadat. Orang-orang kafir terkesima dengan peristiwa ini. Tapi lain lagi, Habib bin Malik mempunyai syarat lagi. Baik Kanjeng Nabi, syarat kedua belum sempat diutarakan syarat
oleh sang Habib bin Malik ini belum sempat diutarakan. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, kamu punya anak perempuan. Perempuan sekarang dalam keadaan lumpuh, matanya buta, fisiknya lumpuh. Tapi ketahuilah Tuan Raja Habib bin Malik, sekarang putri sampean, putri panjenengan sehat walafiat. Pada saat itu tidak ada yang tahu, karena anak cacat itu aib bagi keluarga, terutama sang raja. Raja mempunyai pandangan kalau anaknya cacat itu aib, sehingga disembunyikan dari kerumunan orang. Jadi nggak tahu orang kalau sang raja itu punya anak cacat, nggak tahu kecuali 1-2 orang. Lah Kanjeng Nabi tahu. Yang anehnya, di samping tahu, Kanjeng Nabi mengatakan putri jenengan dalam keadaan sehat, matanya, fisiknya tidak lumpuh alias sehat walafiat. Pada saat itu luar biasa gembiranya sang raja, dan raja pada saat itu menyatakan diri untuk masuk Islam, karena di samping sudah ada bukti matahari terbelah. Yang lebih menyenangkan, putrinya sehat walafiat. Betapa tingginya mukjizat Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat tayangan berikut ini. Namun sebelumnya anak-anak siapkan, seperti tadi, disiapkan buku, pulpen, dan akan kami berikan pertanyaan. Ya, siapkan buku dan pulpen. 1. Siapakah yang muncul nama, istilahnya nama-nama, siapakah nama-nama yang muncul dalam cerita berikut ini? Saya ulangi ya. Siapa nama-nama yang muncul di cerita ini? Nama-namanya siapa saja? Udah? Yang kedua, sebutkan mukjizat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah, jangan dijawab, ya kan? Tetapi kita lihat tayangan berikut ini. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata.
Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nasyrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rabb." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, "Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rabb, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah." Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melihat tayangan video tadi, anak-anak pasti bisa jawab siapa nama-nama yang muncul di situ. Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa lagi? Rajanya yang bernama Habib bin Malik. Terus mukjizatnya apa? Kanjeng Nabi membelah bulan, ya kan? Bisa, kan tadi dicerita Kanjeng Nabi mampu membelah bulan. Itu diantara mukjizat Nabi. Mau saya ikut tok? Ya tidak. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu diantaranya justru yang terbesar adalah Al-Quran. Kalau mukjizat seperti tadi, anak-anak dengan garis bawah ya, mukjizat yang seperti tadi itu konsumsinya untuk non muslim. Mukjizat tadi konsumsi itu apa? Digunakan, dimanfaatkan oleh orang kafir. Kita nggak butuh mukjizat itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Kita kan sudah percaya, alhamdulillah, nggak butuh mukjizat itu. Makanya mukjizat Kanjeng Nabi bukan itu yang terbesar.
membelah apa tadi? Bulan itu tidak terbesar. Yang terbesar mukjizat Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an. Lah ini terbesar dan itu diberikan kepada kita. Paham ya? Kalau mukjizat seperti itu digunakan untuk orang non muslim supaya beriman. Lah kita sudah beriman, nggak butuh. Yang butuh adalah mukjizat Al-Qur'an. Kita pelajari, kita baca, kita amalkan. Itu mukjizat yang terbesar. Oke anak-anak sekalian, setelah kita apa tadi tentang mukjizat Nabi, kita saksikan sebelumnya tentang sholawat Badar, maka yang ketiga kita akan membahas bersama-sama yaitu mabadiul khairu ummah. Apa? Mabadiul khairu ummah, konsep bermasyarakat. Terus ngono untuk memahamkan bagaimana kita bermasyarakat yang baik dan benar. Istilah apa tadi? Mabadiul khairu ummah, konsep sumber atau konsep menjadi umat yang baik. Mabadiul khairu ummah, prinsip pokok bermasyarakat. Ngono wae. Mabadiul khairu ummah itu sikap kemasyarakatan NU. Artinya bagaimana kita ini bermasyarakat, bagaimana kita ini warga NU bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, ngono lho. Paham ya? Ada 5 butir, istilahnya 5 hal agar kita bagus di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Ada asidku, ada adalah, ta'awun, ada 5. Nanti kita lihat di tayangan berikut ini. Lah, sikap itu 5 itu harus kita miliki supaya kita bermasyarakat itu baik. 5 tadi ada asidku, adalah, ta'awun dan lain sebagainya. Nah itu semuanya ya mengambil dari Al-Quran. Ulama-ulama Indonesia mempunyai konsep itu bukan lari dari Al-Quran, semuanya ya dari Al-Quran. Contohnya ta'awun, tadi kan ada ta'awun, ya semuanya merealisasikan isi Al-Quran ini, ya kan? Merealisasikan hadisnya Nabi. Contoh apa tadi? Ta'awun. Nabi Muhammad memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam Al-Qur'an. Dalam hadis, wallahu fi aunil abdi maka natul abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu mau menolong sesamanya. Loh, ta'awun. Ya semuanya lari kepada Al-Qur'an, semuanya kembali kepada Al-Hadis. Asidku, jujur. Kanjeng Nabi ya ngajarkan jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Loh, kesimpulannya mari kita ugemi, kita ikuti 5 butir agar kita menjadi warga yang baik. Paham ya? Sekarang anak-anak sebagai tugas kalian di rumah, ya, tugas kalian di rumah, kami tidak akan membuat pertanyaan yang banyak, hanya sekilas yang tadi, ya. 1 ditulis ya, besok akan distorkan. Tidak banyak, hanya 3 saja. Tulis sebagai homework tugas kalian. 1. Ketika sholawat Badar diciptakan, Indonesia sedang mengalami apa? 1 ya. Ketika sholawat Badar diciptakan, Indonesia sedang mengalami apa?
ya kan? Yang kedua, apa yang dinamakan mabadiul khairu ummah? Apa yang dinamakan atau yang dimaksud dengan mabadiul khairu ummah? Mabadiul khairu ummah, sebutkan 5 butir dan artinya tentang mabadiul khairu ummah. Sebutkan 5 butir mabadiul khairu ummah dan artinya. Enteng ya? Ringan ya? Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan tentang apa tadi yang pertama, sholawat badar, atau tentang Nabi Muhammad membelah bulan, atau tentang yang barusan mabadiul khairu ummah. Monggo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.